Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BUMN, Anda kembali menyaksikan BUMN Unleashed. Nah, kalau saya menyebut nama Rivian Fajar Shah, saya yakin pasti mungkin banyak dari teman-teman ataupun juga Sobat BUMN yang masih berpikir ataupun bertanya-tanya siapa ya. Tapi kalau saya nyebutnya Ivan Seventeen, saya yakin semuanya langsung paham, langsung tahu. Selama ini sosok Ivan Seventeen memang dikenal dengan kiprahnya sebagai seorang musisi. Nyiptain lagu jago, nyanyinya juga keren. Tapi sekarang ataupun juga beberapa bulan yang lalu, beliau ini mendapatkan amanah sebagai Direktur Utama PFN, Produksi Film Negara, sebagai pemimpin muda yang banyak banget tugasnya untuk bisa membawa PFN kembali lagi ke track recordnya, kembali lagi ke masa jayanya. Apa yang sudah direncanakan oleh sang pemimpin muda ini. Jadi saya langsung bawa sosok Ivan Seventeen ada di samping saya untuk sama-sama menyapa para Sobat BUMN. Halo Mas Ivan. Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat Mbak. Alhamdulillah. Mas Ivan, terima kasih sudah hadir di sini. Karena sebelumnya kita juga sempat ada schedule, tapi ternyata begitu dekat waktunya Mas Ivan harus RDP. Iya benar. Jadi udah ini ya sekarang rutinitasnya udah beda gitu. Ya. Biasanya kan udah bukan dari panggung ke panggung nih. Kan biasanya kan roadshow nih ya kan. Tapi iya. ternyata sekarang meladeni panggilan dari wakil rakyat. Iya. Ya kan? Iya. Tapi udah adjust tuh ya, sudah adjustmentnya sudah lumayan. Ya di first 1-2 minggu itu memang berasa ya proses adaptasinya. Cuman ini kan udah secara efektif aku tuh udah sekitar 2-3 bulan, jadi udah oke lah. Saya masih ingat waktu itu Mas Ivan diangkat sekitar awal Maret ya, atau menjelang pertengahan Maret lah ya, begitulah pokoknya. Saya ingat banget, saya mendapatkan pertanyaan pertama dari wartawan itu 12 Maret. Oke. Jadi ketika kemudian pers ini tahu Mas Ivan ini kemudian menjadi dirut PFN, ini banyak nih wartawan yang kontak saya. Bahkan pada saat itu nih habis podcast kayak gini nih, itu saya keluar ruangan podcast dicegat wartawan. Asli dicegat wartawan, rame doorstop, semuanya nanya. Bener nggak yang namanya Ivan Seventeen terus kemudian menjadi pemimpin salah satu BUMN, gitu kan? Salah satu hal yang waktu itu saya sempat sampaikan ke teman-teman media. Nah, tapi sebelum itu siangnya saya dicegat wartawan, malamnya saya diserbu nih WhatsApp. Saya ngulik, dapatlah saya CV-nya Mas Ivan. Siap. CV ini nggak semua orang tahu. Nah ini kemudian saya sempat sampaikan ke teman-teman media. Mungkin yang teman-teman media tahu adalah Mas Ivan selama ini kiprahnya sebagai seorang penyanyi. Betul. Tapi nggak banyak yang tahu mungkin kalau Mas Ivan ternyata juga menjalani karir yang bersinggungan sama perfilman. Betul. Iya kan Mas, benar kan? Mulai dari pernah main film, ya kan? Punya PH juga. Betul. Nah itu yang sempat saya ngomong ke teman-teman media juga. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru, bukan mainan baru buat Mas Ivan yang soal-soal produksi perfilman ini. Iya kan Mas Ivan? Iya benar. Jadi ya pastinya pada saat pertama kali ditelepon gitu ya, ditawarkan gitulah mungkin bahasanya, atau ditunjuk begitulah ya. Itu kan saya juga melihat kapasitas diri saya sendiri gitu ya. Balik lagi, memang jabatan direktur utama ini kan persoalannya bukan hanya sekedar ahli profesi, tapi kan manajerial. Benar. Dan memang jurusan saya berkuliah, sarjana saya itu manajemen gitu. Jadi inline juga gitu. Pas dong harusnya. Pas. Iya kan? Terus kebetulan memang beberapa perusahaan yang saya bangun 3-5 tahun kebelakangan itu bergerak di bidang production house, jadi creative house juga gitu. Jadi kita ada ngerjain beberapa film juga, ada yang lagi progress juga gitu. Jadi memang sebenarnya inline lah gitu. Managerial skillnya ada basicnya, bahkan juga sudah sebagai praktisi ya kan. Kemudian juga kalau lihat ini salah satu hal mungkin yang dibutuhkan oleh PFN. Kedatangan orang baru dengan sudut pandang baru, apalagi muda, yang diharapkan bisa bawa ide-ide baru. Itu yang sempat saya juga sampaikan ke teman-teman media. Ayolah kita kasih percayaan sama seperti Kementerian BUMN yang support pemimpin muda, Mas Ivan. Iya kan? Ya memang pertama kali gitu ya, kali saya mendengar nama PFN itu kan pasti di bayangan saya ini perusahaan yang
hanya tua saja gitu. Karena kan memang tua kan. Karena memang kan salah satu kita nih kayaknya satu generasi dan kita sama-sama nikmatin unyil. Iya betul. Iya dong. Iya betul. Iya kan itu kan PFN punya iya kan. Ini PFN, jadi terflashback lah memori masa lalu tuh ke rewind semua gitu ya. Cuman balik lagi memang permasalahannya ternyata bukan hanya itu gitu, dan ini apa ya, menjadi tantangan gitu karena saya menjalani industri film kreatif, semua yang sifatnya audiovisual project di masa sekarang itu jadi semacam tantangan. Harusnya memang lembaga pemerintah ini dalam tanda kutip ya waktu itu ya memang harus disertai dengan teman-teman yang memang bergerak di masa kini, di masa sekarang gitu. Jadi banyak inovasi yang bisa diadaptasi oleh lembaga-lembaga ini. Gitulah kira-kira waktu itu pikirannya seperti waktu itu. Ya. Tahu PFN sejarahnya panjang, nikmatin hasilnya juga atau produksinya PFN, mulai film G30 SPKI, kemudian juga Unyil. Itu kan kita hidup di zaman-zaman nikmatin itu kan, Mas Ivan. Sehingga kemudian saya yakin Mas Ivan juga pasti punya, sudah ada tadi udah cerita juga apa yang ada di pandangannya soal PFN. Kemudian ketika akhirnya mendapatkan amanah itu, kemudian lihat PFN, bukan cuma ngelihat, tapi masuk, ngerasain, bahkan diminta buat mimpin. Apa Mas kemudian? Apa kemudian yang ada di pikiran atau dirasakan? Kaget atau gimana? Ya pertama saya ngerasanya ada semacam excitement yang sangat besar gitu ya. Saya ngerasa begini, udah sekian lama loh kita hidup di negara yang enak ini gitu. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk mengabdi, gitulah kira-kira. Karena saya tahu ya, maksudnya gini, karena kan sebelum balik lagi gitu, sebelum saya menerima tawaran ataupun menerima menerima penugasan gitu, kan saya coba pelajari dulu. Jadi saya googling dulu tuh. Laporan keuangannya waktu itu ada muncul di internet, ada 2002-2023. Saya mikir ini permasalahannya oke lah gitu ya. Sebentar, itu googling pribadi. Oke, belum dapat bisikan data belum, dan apa. Belum. Pribadi nih ya. Jadi masih pribadi. Jadi swadaya semuanya. Swadaya. Terus gitu saya coba cari tahu sama segala macam gitu. Oh, permasalahannya ini hanya kurang bisa, dalam tanda kutip ya, memang kurang bisa beradaptasi untuk shifting dari analog ke digital. Terus saya pikir kan, saya kan punya PH, alat-alat saya kan lumayan banyak, gitulah kira-kira. Wah ini saya bisa bantu nih, saya bisa bantu PFN nih, karena saya punya perlengkapan kamera yang cukup lengkap dan banyak. Cuma ternyata memang begitu pelantikan yang waktu itu diadakan di PFN gitu, balik lagi memang jauh dari hingar-bingar, dan saya sudah bisa memahami. Maksudnya gini, dulu waktu saya di Seventeen, saya manggung itu kan banyak sekali saya manggung di acara sertijab, serah terima jabatan atau pelantikan gitu ya, atau gathering, itu kan mewah, bagus ya. Jadi pertama kali ya memang pelantikannya di sebuah studio black box gitu ya, dengan lighting yang seadanya, dengan sound portable. Tapi saya memahami gitu, kayak ya memang ini perlu dibantu, memang harus ada sesuatu yang perlu dibangun di sini. Gitu. Cuma begitu duduk selesai, terus kebetulan direktur utamanya Pak Dwi waktu itu ya, sebelum saya itu duduk nepok saya terus selamat ya Pak gitu, sama saya titip gaji bulan ini belum ada gitu. Itu kan langsung this is the tough one. Ini berat nih gitu. Maksudnya ini I have to be very serious nih gitu. Jadi jadi akhirnya waktu itu setelah pelantikan ya memang saya mulai minta laporan keuangannya, saya mulai minta apa saja yang dikerjakan gitu, rencana apa kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan. Ayo kita gali, ayo kita bedah. Apa sebenarnya potensi apa yang PFN miliki sebenarnya yang bisa kita bangun sama-sama, kita bisa explore sama-sama gitu. Dan ya alhamdulillahnya pencapaiannya waktu itu kan saya dilantik tanggal berapa ya waktu itu ya Mas ya? Tanggal berapa ya waktu itu? Aku lupa deh. 10 Maret ya, 10 Maret. 10 Maret di mana waktu itu saya ingat Lebaran hari raya itu tanggal 1 April. Ya, jadi alhamdulillahnya di tanggal 25 Maret salah satu pencapaian buat saya yang pribadi itu gaji dan THR karyawan terbayar.
Wah, itu Alhamdulillah. itu nikmatnya luar biasa. Itu Saya nikmatnya saya luar biasa. kebayang gimana perasaan rasa puas Iya. yang dirasakan Iya. oleh Mas Ivan sebagai seorang dirut baru, Iya. punya keluarga baru, Iya. yang ternyata ketika datang ini menganggap bahwa oh ini tugas besar. Iya. Tadi udah dikatakan Iya. this is tough one. Iya. Jadi saya kebayang. Nah ini juga saya harapkan apa yang bisa diceritakan oleh Mas Ivan ini kemudian bisa membuka paradigma pandangan dari para sobat BUMN. Selama ini mungkin banyak yang berpikir enak nih jadi dirut, Iya. dirut BUMN. Tapi pahamilah bahwa yang dialami oleh Mas Ivan ini ya melakukan pengabdian, Iya. ya kan? Bahkan mungkin juga harus berkorban dan juga mikir bagaimana menyelesaikan masalah dari PFN. Iya. Ini tantangan yang kalau menurut saya ini sebuah apa ya? Ya tanggung jawab dan Betul. amanah sih Mas, Betul. ya kan? Betul. Mungkin karena memang Mas Ivan punya ide dan tapi tadi itu kalau startnya semangatnya sudah baik Iya. kayak tadi, saya pikir insya Allah dapat jalan. Iya, insya Allah Ternyata akan berjalan. dapat jalan toh Betul, ternyata. Betul gitu dan balik lagi maksudnya begini, melihat dari semangat teman-teman yang ada di PFN gitu ya, semua karyawan gitu yang ada di PFN, ini semua semangatnya luar biasa Mbak. Dan mereka dalam tanda kutip jangan pernah bilang misalnya, iya kan gini, banyak sekali paradigma di luar sana gitu yang muncul pada saat melihat lembaga pemerintah selalu diisi oleh orang-orang yang jauh dari kompeten, misalnya begitu ya, atau selalu diisi dengan orang-orang yang penuh dengan rutinitas yang sama sehingga menutup pola pikir mereka gitu, jadi kayak gini-gini aja gitu kira-kira. Tapi enggak loh, ternyata maksudnya salah satu contoh lah misalnya PFN gitu, ternyata anak-anak teman-teman yang ada di PFN itu tuh pola pikirnya sangat bagus gitu, mereka sangat potensial, mereka punya sumber daya manusia yang bagus gitu. Ya walaupun terbatas, balik lagi ya, jumlah karyawannya sangat sedikit, tapi potensinya besar kalau menurut saya. Potensinya sangat besar. Potensinya besar, tinggal nahkodanya. Dan ternyata dari bulan-bulan awal, kalau saya bilang bisa membayar tadi haknya yang harus diterima oleh teman-teman insan PFN, apalagi dapat THR. Ya, itu priceless, kan, itu priceless. Apa Mas pada saat itu apa kemudian ketika akhirnya bisa oke, kita dapat segini atau saya nggak tahu ada pemasukan segini dan kemudian kita bisa kasih hak dari teman-teman. Gimana Mas? Yang very emotional waktu itu istri saya sih. Jadi istri waktu itu nangis dia. Maksudnya begini ya, mungkin ada sedikit kekesalan, kekesalan pada saat suaminya wah ini suaminya nggak mampu gitu, Ivan saya nggak mau dihujat, diragukan. Cuman kan kalau saya tidak pernah menganggap itu, I never took it personally. Menurut saya begini, semakin diomongkan, semakin dibicarakan, sepertinya ada poin plus di balik semua itu, yaitu Pak Ivan semakin dikenal, yang selama ini tidak pernah dikenal. Selama ini tidur. Iya, jadi karena saya hidup dan besar di dunia showbiz, saya tahu kalau whether it's good or bad news, it's still a good publicity. Dan ini harus kita manfaatkan. Jadi yang pertama kali waktu itu saya duduk sama teman-teman direksi, sama teman-teman head of, pertama kali saya rapat, saya bilang gini, Bapak Ibu, jangan kaget. Mungkin Bapak Ibu belum terbiasa untuk diomongin segininya, gitu kira-kira. Jangan kaget, jangan tersinggung, jangan takut, jangan panik kalau di rootnya sekarang ini lagi jadi bahan bulian. Karena pada faktanya sekarang all eyes on us, semua mata memandang kita. Mari kita manfaatkan ini dengan cara bekerja yang lebih baik. Karena atensinya sekarang ada di kita. Ya. Gitu. Jadi ya ayo coba kita gali positifnya aja gitu. Dan ya memang alhamdulillah pada saat gaji dan THR itu terbayarkan, saya nggak, maksudnya gini, mungkin bisa ya waktu itu saya coba misalnya posting atau apa, tapi balik lagi saya nggak mau itu karena saya berpikir tugas ini masih panjang, tanggung jawabnya berat. Betul. Bukan hanya sebatas itu saja, tapi biarkan ini jadi pencapaian kecil untuk kepuasan saya pribadi gitu. Ya. Dan saya bisa membayangkan itu Mas, apalagi waktu itu datangnya kan baru, artinya pemimpin sebagai dirinya juga baru, tapi ternyata bisa mendapatkan pencapaian ini. Kecil besar itu semua achievement saya pikir. Dan saya pikir apa yang Mas Ivan sudah lakukan itu bisa semakin mengeratkan insan PFN tuh. Yang penting kan optimisme ya Mas. Tapi ketika ada ini kan teman-teman mungkin jadi terbangun lagi, wah ada harapan baru. Harapan kan kuncinya. Betul. Gitu. Dan itu
Dan itu saya lihat. Jadi saya tuh kan coba suka keliling gitu ya, keliling gitu. Maksudnya kalau pas lagi tidak ada kesibukan ataupun kegiatan di kantor ataupun tidak ada janjian di luar, saya suka keliling tuh ketemu sama satpam, sama OB gitu. Nah, mereka mengutarakan maksudnya begini, ada bagian terkecil gitu dari PFN, dari perusahaan ini yang ternyata menyuarakan harapan yang sangat besar. Wah, itu kan kalau saya ini ya. Mas, apa yang mereka sampaikan? Apalagi ini kan sesi ini mungkin nggak sering nih ada sesi curhat one on one langsung sama bosnya, sama dirutnya. Coba di kantor mana? Coba apa, Mas? Mereka ngomong apa? Mereka nangis sih. Mereka nangis. Oh ya? Mereka nangis. Mereka bilang gini. Ada satu namanya Pak Otong. Jadi dia tuh karyawan yang cukup lama. Dia tuh udah 27 tahun atau 28 tahun gitu di PFN gitu. Dia bilang gini, saya seneng Pak, sekarang PFN ramai tamunya gitu. Mudah-mudahan ini jadi doa baik. Ya sambil nangis gitu ya. Dia bilang, saya yakin PFN akan besar. Saya yakin PFN akan bangkit lagi. Ayo Pak, tak jagain dari depan. Maksudnya depan karena di security. Jagain dari depan. Tapi hal-hal yang seperti itu memang ini ya, kalau buat saya balik lagi itu priceless banget ya. Achievement yang seperti itu tuh menurut saya ini ya. Dan itu menyentuh. I took it very personal about it gitu. Jadi dan itu mereka, saya yakin ngomongnya tulus, Mas Ivan. Iya. Dari hati mereka. Iya. Karena di belakang kalimat tidak disertai dengan Pak gaji saya nambah enggak. Jadi I consider it ini pure sih, Cerita mereka, luapan kegembiraan mereka, rasa terima kasih mereka. Apa kemudian maknanya itu buat Mas Ivan? Bikin semakin termotivasi kah? Atau kemudian jadi target tertentu? Atau jadi wah, saya harus bisa bawa mereka atau bisa bawa PFN sampai ke level ini, atau berapa step ke depan, atau seperti apa? Harus. Jadi jadi begini, setiap pulang kerja waktu itu di seminggu 2 minggu pertama, istri saya itu selalu nanya, happy nggak yang? Gitu kira-kira ya, happy nggak ya, suka nggak ya? Terus dia nanya, nggak, dia pertama tanya gini, capek nggak? Capek, nggak bohong capek. Yang biasanya saya manggung itu cuma 5-6 kali sebulan gitu. Sisanya itu leyeh-leyeh, santai, menikmati hidup, menikmati masa tua gitu. Cuman ini kan harus bangun pagi tiap hari gitu ya. Jadi capek. Terus abis itu baru dia nanya lagi, happy nggak? Tapi happy aku, karena aku ngerasa akhirnya hidupku bisa lebih bermanfaat gitu kira-kira. Ya karena gini ya, karena kan memang kita lihat, saya melihat tanpa sedikit pun tidak bermaksud untuk mengecilkan siapapun, tapi memang Pak Prabowo Subianto, presiden kita pada saat ini, itu tuh punya kisah perjuangan yang sangat tulus gitu. Maksudnya tulus, benar-benar tulus buat berjuang buat bangsa ini gitu. Dan sangat bahagia sekali apabila walaupun perannya very small gitu, tapi saya ikut serta di dalam perjuangan dan pengabdian untuk bangsa gitu. Walaupun very small gitu, tapi saya bahagia gitu. Jadi saya bahagia sekali. Nggak ada yang kecil dan besar sih, Mas. Ya kan, kontribusinya dari apapun itu, dari sektor apapun itu luar biasa. Dan itu tadi ada pengabdian di sana ketika kemudian mendedikasikan diri sebagai dirut PFN. Duduk di sana, ketemu, dapat pesan, bahkan dapat amanah juga dari Pak Dirut sebelumnya, titip, dijaga dan sebagainya. Duduklah di kursi dirut kan. Apa kemudian hal yang paling pertama yang Mas Ivan ngerasa bahwa oh ini nih kunci pertamanya, pemetaan masalah pasti. Kemudian apa yang menjadi prioritas untuk diperbaiki pada saat itu? Selain pemenuhan hak dari para karyawan. Jadi yang pertama kali terlintas di pikiran saya begini. Kalau analoginya begini. Sebentar, kita backward lagi, kita telaah lagi dari harapan. Harapan masyarakat terhadap PFN kan begitu besar. Waktu itu. Waktu pertama kali saya masuk kayak, wah, PFN ini seharusnya begini. PFN ini seharusnya begini. PFN ini seharusnya begitu. PFN ini harusnya memberikan begitulah gitu kan. Cuman saya balik lagi begini. Gimana caranya PFN ini bisa berkarya?
gimana caranya PFN ini bisa mengeluarkan produk, bagaimana caranya PFN ini bisa bermanfaat. Kalau secara internal, secara pondasi itu belum kuat. Jadi yang jadi prioritas saya itu coba menguatkan internalnya dulu, sustainability secara financialnya dulu. Saya punya analogi begini, gimana caranya kita mau menolong orang yang jatuh ke dalam jurang apabila badan, kaki, tangan kita tidak kuat. Yang ada bukannya kita bisa mengangkat orang untuk naik dari jurang gitu ya, tapi yang ada malah dua-duanya terjatuh ke dalam jurang. Jadi ikut kecebur di sana. Jadi ikut kecebur. Dan ini yang bisa dibilang ini mungkin yang selama ini terjadi di PFN gitu. Di PFN ini tidak dibekali terutama di dalam hal financial sustainability ya, pondasi yang kuat. Tapi mencoba untuk menunjukkan karyanya, mencoba untuk berproduksi dan menunjukkan karyanya, tapi balik lagi jadinya jadi terseok-seok memang. Tapi gini, direktur utama yang lalu itu keren, Mbak. Itu keren. Saya merasakan betul penderitaan beliau. Saya juga angkat topi untuk beliau karena pasti beliau berusaha habis-habisan tuh. Itu keren gitu. Alhamdulillah saya di masa sekarang saya banyak dibantu oleh teman-teman, oleh kenalan, koneksi gitu ya, akses gitu ya. Cuma memang saya merasakan betul apa yang dialami sama beliau yang memang sangat-sangat tidak mudah, dan sama saya kalau bisa 4 thumbs up deh. Itu beliau top gitu. Tapi balik lagi memang PR yang harus saya kerjakan ya, saya harus memperkuat secara internal dulu gitu. Jadi prioritasnya waktu itu gimana caranya PFN tidak lagi memikirkan gajinya tiap bulan. Baru kita bisa mengeluarkan karya. Betul, internal dulu yang dikuatkan, disehatkan, disembuhkan. Iya. Jangan suruh orang lapar untuk berpikir dan bekerja gitu kira-kira. Jadi ketika kemudian akhirnya bisa melunasi itu atau membayar hak sampai THR, pontang-pantingnya gimana Mas waktu itu? Wah, itu agak ngomel-ngomel, telepon sana, telepon sini, gitu. Minta tolong dong, ayo dong, mana proyeknya, gitu. Mana yang bisa, mana yang bisa. PFN ini keren loh, PFN ini menghasilkan produk-produk audiovisual yang berkualitas loh. Kita, apalagi sekarang direktur produksinya memang orang konten dan orang film ya, dan dia menghasilkan karya-karya yang sangat bagus. Jadi ayo, gitu. Jadi telepon sana, telepon sini. Ya, alhamdulillah, project masuk, terbayar. Mantap. Karena memang kalau saya lihat timnya juga jajaran direksi dari PFN kapabilitasnya luar biasa. Alhamdulillah. Nama-nama yang sangat menjanjikan untuk bisa kita harapkan step by step. Tentu kan tidak mudah atau tidak semudah membalikan telapak tangan Mas semuanya. Tapi saya yakin step by step dengan ada Mas Ivan dan juga semua jajaran direksi di sana. Yang penting tadi sudah mampu menyatukan semua insan PFN, memberi suntikan motivasi. Kemudian juga bahkan sampai Pak Dirutnya juga ikut termotivasi, ya kan? Yang penting kan itu, ya kan Mas? Bener. Cerita mereka jadi bensin motivasi tuh untuk Mas Ivan, ya kan? Oke. Financial sustainability. Setelah itu kemudian Mas, ada target-target berikutnya? Ada. Jadi saya ngeliat potensi yang paling pertama kali kita jalankan, yang real gitu ya, itu kita punya aset berupa lahan yang strategis gitu. Jadi ke depannya kita lagi, tapi memang memberdayakan gini, itu gitu. Iya, memberdayakan. Tapi memang begini, ternyata memang sebenarnya beberapa langkah saya yang saya akan kerjakan ke depan ini memang tidak luput dari beberapa langkah yang sudah dimulai oleh direksi yang lama. Melanjutkan. Ada beberapa yang melanjutkan, termasuk
optimalisasi aset dari PFN. Oke. Jadi kita itu yang harus dimaksimalkan. iya. Cuma memang secara ide dan kreatif kita punya ini ya, kita punya sumbangsi ide dan konsep yang baru. Sedang digodok saat ini. Okay. Dan alhamdulillah sudah kita, jadi udah sampai tahap kita udah sampai ngirimin tornya, KK-nya kepada pengusaha-pengusaha, beberapa perusahaan gitu yang memang untuk kita ajak kerjasama untuk berkolaborasi dalam optimalisasi aset di PFN. Jadi kita ke depannya Mbak, kita tuh pengen yang di lahan Otista ini, itu kita pengen bangun sebuah namanya tuh sementara ini kita namakan Movie Creative Hub. Movie Creative Hub, oke. Iya. Apa tuh Mas kalau yang sekarang dimanfaatkan untuk apa tuh? Jadi kita pengen bangun ekosistem film di mana bukan hanya dari pre-production sampai production, post-production, sampai ke studio preview, sampai ke we have to build our own bioskop, maksudnya bioskop negara. Oke. Jadi terjaga dari hilir ke hulunya. Ya. Gitu. Terus kita juga punya pusat-pusat pelatihan, kayak pelatihan acting, pelatihan membuat konten, membuat proyek-proyek audiovisual gitu. Nanti kedepannya akan ada amfiteater juga untuk pementasan, untuk pertunjukan. Ngomong-ngomong pertunjukan, saya lihat tuh Mas kayaknya sudah mulai dibuat pertunjukan ya, karena sempat ada konser-konser juga di sana. Sempat, tapi sebenarnya itu sudah ada. Oke. Itu udah ada dari kemarin sudah ada. Itulah salah satu kita menghasilkan revenue ya dengan menyewakan studio, namanya salah satu studio paling besar di PFN, namanya studio Black Box. Oke. Cuman ya balik lagi, ini belum optimal karena hanya I don't know, maybe cuma 5% aja yang secara maksimal bisa di monetize. Jadi makanya saya bilang kita harus buat 100% area yang ada di sini kita bisa monetize. Either itu mendapatkan profit ataupun benefit. Maksudnya either itu profitnya ataupun kebermanfaatannya untuk industri gitu. Tapi tadi yang penting adalah idenya sudah ada, ya kan? Niatnya juga sudah ada. Masalah kemudian nanti bagaimana tentu ada butuh waktu dan proses yang juga cukup panjang. Tapi tadi Mas Ivan sudah cukup visioner untuk pengen semua hilirisasi industri dari perfilman tuh di sini nih, ya kan? Dan itu sudah sepatutnya kalau menurut saya, PFN. Dan bahkan juga ada bioskopnya, ya kan? Begitu yakinnya Mas Ivan bahwa kita mampu sebenarnya. Kita mampu. Karena sebenarnya kalau dari Weekend sendiri kita punya perhitungan rasio lah, rasio ideal gitu ya. Penduduk Indonesia itu total 270 juta. Layarnya itu cuma 2.100 something lah. Berarti rasionya itu 1 berbanding 126.000. Jadi layar di kita tuh kurang. Padahal kita punya market yang besar. Ya maksudnya balik lagi ke prinsip ekonomi ya. Di mana ada populasi, di situ ada bisnis sebenarnya. Kan itu kan very simple sebenarnya. Benar. Ya marketnya ada, jumlah penduduknya banyak. Tapi kenapa layarnya sangat sedikit? Ini yang buat saya jadi kendala untuk industri film tidak bisa berkembang, tidak bisa bergerak, tumbuh secara optimal ya karena ini gitu. Balik lagi di PFN harus ada. Kita harus bangun bioskop negara. Gitulah kira-kira. Ini rencana ke depan ya. Rencana ke depan kita harus bangun bioskop negara. Negara harus hadir, memberikan bioskop, memberikan tempat untuk menayangkan film-film produk karya lokal anak Indonesia. Sudah sepatutnya memang PFN ini menjadi raja tuan rumah perfilman di negara sendiri, ya kan? Karena sekarang kita tahu banyak produksi film saja itu juga banyak yang keluar negeri kan, Mas? Iya, buat kan? Sound design aja itu paling terdekat di Thailand. Kita nggak punya yang teknologi dengan fasilitas yang seperti itu ya. Nanti PFN yang ada. Mantap. Nah, itu yang paling kita suka sebenarnya. Bagaimana kemudian adanya inovasi dan juga tadi kalau Mas Ivan sudah ngomong harus shifting nih. Nggak bisa lagi kemudian dengan teknologi yang nggak bisa ngejar zaman. Karena teknologi itu terus berkembang. Dan namanya dunia perfilman ya identik dengan itu, terkait sangat related dengan itu juga, mengikuti perkembangan teknologi. Dan keyakinan itu ada. Bahkan begini nanti
bisa dibilang nanti di PFN untuk produksinya sendiri kita akan bangun namanya VP, jadi virtual production, kita pakai XR. Virtual production. Virtual production. Apa tuh Mas? Selama ini kan kita tahu virtual meeting, virtual apa? Kalau virtual production apa tuh Mas? Jadi begini, syuting yang kita syuting filmnya itu menggunakan backgroundnya LED. Oke. Ini sebenarnya kalau di luar negeri udah lama. Sudah, oke. Ya, cuma balik lagi ya, maksudnya entah itu kekurangan dari teknologi, pemahaman, pengetahuan. Betul. Teman-teman dari kru ini kan kadang-kadang ya wes lah nek ngene-ngene ki wae lah, wes lah cukup lah udah toh ada bagus kok gitu. Cuma memang manfaatnya dari virtual production ini luar biasa. Jadi kita syutingnya tuh fully indoor. Kita bisa menghemat biaya. Karena kita nggak perlu takut kalau misalnya kalau syuting film tuh pasti gini, hujan nggak? Hujan. Itu. Kan keganggu kan? Atau aduh ini overlight misalnya atau underlight gitu. Itu harus ada adjustment lagi. Itu nggak perlu, no need, nggak ada. Kedua, pada saat kita mengatur set misalnya, perpindahan dari set satu ke set lainnya itu takes bisa 2 hours, 1 hour sampai 2 hours. Ini cuman maybe 5 atau 10 minutes only untuk perpindahan set. Karena kan di situ saja backgroundnya saja yang dirubah. Ini saya coba, maksudnya gini, saya coba menjelaskan virtual production yang akan PFN miliki nanti ke depannya. Seberapa berguna untuk industri film gitu kira-kira ya. Ketiga, tenaga kerja. Banyak sekali kru-kru yang mengeluhkan, kru-kru film ya terutama ya, itu kerja lembur tapi pembayaran telat. Nah dengan adanya virtual production mereka kerja stabil 9 pagi sampai jam 7 malam setiap hari. Kita udah buktikan dari beberapa pengerjaan film yang sekarang pun lagi diprogres sama PFN. Sudah ada tuh Mas. Sudah ada. Yang mulai mengadopsi itu tuh. Sudah. Tapi memang gini, memang pekerjaannya memang dimulai udah dari 5 tahun yang lalu. Cuma ini punya pekerjaan ini dimulai oleh salah satu PH. Cuma begitu saya masuk PFN, saya mencoba menjahit PH ini bersama PFN. Jadi kita kerjain tahap-tahap akhir di film ini berbarengan. Gitu. Karena kita tahu ini proyeksi pengerjaan produksi film masa depan seperti ini kira-kira. Ya. Dan balik lagi masalah ide. Udahlah filmnya itu secara pengerjaan produksi bisa fixed cost. Idenya tak terbatas. Dalam artian begini, mau film ini setnya di bulan, mau pengerjaan setnya ini di matahari atau di planet Neptunus, dengan pengerjaan backgroundnya, lokasinya misalnya di BKT misalnya gitu, costnya sama. Bisa ya. Jadi tidak mengungkung para produser, eksekutif produser maupun director untuk mengembangkan idenya seluas-luasnya. Karena ada yang nggak mungkin kalau dengan virtual ini. Kalau andai kata memang kayak real set, itu kan tadi Mas Ivan udah ngomong cuacanya kita tergantung. Betul. Akhirnya durasi produksinya jadi molor, ya kan? Tadi juga krunya. Tapi kalau ada ini semua seimajinatif apapun, bisa diwujudkan. Dan itu akan dilakukan oleh PFN berikutnya. Itu nanti teknologi itu yang akan kita taruh di PFN. Pengerjaannya khusus untuk para filmmaker yang ada di Indonesia. Dengan konsep, dengan visi seperti tadi, ini sebenarnya mau memposisikan PFN ini apa sih Mas? Karena waktu itu kan hanya invest aja, hanya kemudian mendanai bikin film aja, atau memang akan menjadi filmmakernya juga berperan atau di mana akhirnya? Saya sih bayangan saya ke depan PFN itu menjadi fasilitator untuk industri film. Jadi kita ada fasilitator juga, ada akselerator juga, ada orkestrator juga gitu. Jadi memang ya biar gimana pun ini kan bisa dibilang PH milik negara. Ada marwah yang harus dijaga di sini. Betul. Tidak boleh, kalau pendapat saya pribadi ya, tidak boleh PH negara bersaing dengan PH swasta, nggak boleh. Gitulah kira-kira, ini pendapat saya pribadi. Jadi harus menjadi fasilitatornya, harus menjadi akseleratornya gitu. Jadi kita punya beberapa program ke depan seperti Indonesian Film Financing. Jadi kita ngejahit beberapa investor, beberapa lembaga gitu ya, kita pertemukan dengan
movie maker, teman-teman senior dari daerah yang ternyata punya karya dan ide dan konsep bagus, tapi mereka nggak tahu gimana caranya menggait investor. Kita pertemukan Indonesian Film Financing, gitu. Ada lagi misalnya Indonesia Film Facilitation. Kita tahu kalau misalnya teman-teman dari PH itu, karena saya juga merasakan waktu itu ya, kalau udah kita syuting di yang very simple deh, bandara aja. Bandara ini kan sebenarnya ini kan tempat milik negara gitu. Kita tuh nggak tahu mau ngurus izinnya kemana, bingung. Ribet. Bayangan orang udah ribet. Udah ribet ya gitu. Nah, sedangkan sebenarnya kalau kita punya ya kayak misalnya gini, kita bikin platform namanya Indonesia Film Financing, di mana aset-aset BUMN ataupun aset-aset pemerintah kota atau pemerintah daerah ada di dalam situ. Jadi kepengurusannya itu hanya satu pintu. Nah, itu juga kan ini juga lagi kita bangun. Udah ada sih, cuma di tengah tahap terakhir. Ya maupun ya fasilitator itu sendiri gitu. Jadi nggak usah lah orang-orang teman-teman filmmaker mau bikin film mahal-mahal hampir harus ke Thailand gitu, atau harus keluar gitu ya. Indonesia ada gitu, dan harusnya ini jadi pusat industri film di Asia Tenggara ya, mengetahui jumlah populasi kita paling banyak, jumlah kebudayaan kita, jumlah budaya yang kita miliki memang paling banyak gitu, keragaman kita yang paling bisa dijual dan paling berpotensi ya, jadi harusnya ini jadi pusat industri film di Asia Tenggara. Semuanya itu bermula dari mimpi besar sih Mas, ya kan? Dan mimpi besar ini saya sangat happy mendengar mimpi besar dari Mas Ivan yang ingin membawa PFN seperti ini, punya konsep yang begitu matang, punya cita-cita, dan tadi itu ada harapan akhirnya dari kami masyarakat untuk bisa kembali berharap kepada PFN. Amin. Begitu, untuk kembali bangun, dan luar biasa tentunya. Seiring dengan waktu, semoga juga semua proyek-proyeknya ini bisa berjalan. Amin. Semua konsep-konsepnya ini begitu lancar kemudian berjalannya ke depan. Bahkan kalau Mas Ivan tadi sudah mengatakan akan membuat ini, akan menjadikan ini sebagainya, legacy yang ditinggalkan luar biasa. Amin. Untuk industri perfilman. Amin. Tanah air kita. Iya. Buat legacy internal dulu deh kalau saya mikir. Apa tuh Mas? Legacy internal gimana? Awalnya maksudnya legacy buat internal. Jangan ada lagi dirut-dirut yang kesusahan ngurusin PFN. Ini yang saya pengen legacy dulu. Buat dari internal dulu ya, start from that point, itu dulu. Kapan Mas Ivan terpikir ide kayak gitu? Jangan deh, penerus saya, suksesor saya jangan gitu. Maksudnya begini, kapan tuh? Ya setelah ide ini terbentuk. Maksudnya begini. Tapi itu ide mulia loh Mas, iya kan? Maksudnya gini, semua direksi ataupun dirut yang nantinya akan menggantikan saya untuk mengurusi PFN, itu harus dibebankan kreativitas dan konsepnya aja. Jangan lagi dibebankan soal internal gitu. Jadi konsepnya aja, kreativitasnya aja. Karena saya yakin negara juga pasti akan menempatkan orang-orang terbaik setelah saya untuk mengurusi PFN gitu. Jadi biarkan mereka berpikir kreatif dan konsep kerjanya saja gitu. Karena ide, kemudian juga kreativitas, konsep itu memakan fokus, ya kan, yang cukup besar. Gimana kemudian bisa lahir kreativitas kalau fokusnya kebagi-bagi? Iya betul, itu dia. Jadi ya ini PR gitu. Dan PFN akan hadir kasih solusi. Amin. Harus rencananya seperti itu ke depannya. Iya. Jadi harus ada bioskop-bioskop negara yang memang ditempatkan di kota-kota kecil, sehingga riuh dari semua film yang dibicarakan di sosial media di kota-kota besar ini mereka bisa relate. Ini sekarang mereka nggak bisa relate. Oke, mereka bisa nonton kayak misalnya let's say misalnya film Jumbo nih. Alhamdulillah ini film terlaris sepanjang masa. Betul. Di Indonesia. 10 juta tembus. 10 juta 70.000 something waktu itu. Kalau teman-teman di daerah mau nonton Jumbo, mungkin tunggu 2 tahun lagi tayang di TV gitu. Iya. Kasihan. Jadi ini harus ada. Jadi biar nggak jadi tidak terjadi kesenjangan tren, kesenjangan kenikmatan terhadap penonton film. Dan itulah salah satu maknanya PFN hadir untuk masyarakat. Amin. Iya kan, Mas Ivan? Sudah banyak rencana mau dibawa ke depan seperti ini, akan bahkan juga tadi termasuk punya kontribusi untuk mencerdaskan juga orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia perfilman. Tadi kan sudah ada planning bikin kelas ini, materi ini, bahkan juga sudah ya Mas, kan sudah Sudah dilakukan. Sudah. Oke. Nah, ada nggak kemudian cita-cita
ingin menghidupkan lagi hal-hal yang lama yang kemudian identik dengan PFN, unyil contohnya atau apapun itu. Sempat ada kepikiran itu nggak? Kita sekarang lagi buat 3D design untuk animasinya, untuk pengerjaan film unyil animasi. Oke. Jadi ini lagi dibuat, lagi proses. Oke, lagi proses. Jadi kita akan produksi ulang insyaallah unyil dalam bentuk animasi, gitu, untuk anak-anak Indonesia. Seneng banget dengarnya, kayak nostalgia lagi. Iya, nostalgia lagi kan? Asli. Dan kita kan tahu juga mungkin anak-anak zaman sekarang semuanya sudah lewat YouTube, lihat ini, terpapar dengan tayangan-tayangan yang bisa bikin pengaruh negatif kan, Mas. Jadi kita merindukan adanya cerita-cerita begitu yang hadir, yang bukan kemudian produk dari negara tetangga. Betul. Yang ditonton oleh anak-anak kita, gitu kan, yang dibahas oleh anak-anak kita, tapi dari kita sendiri, tokoh kita sendiri. Itu yang bikin kita kangen. Ternyata punya misi seperti itu juga PFN. Alhamdulillah sudah berjalan. Progresnya berapa persen, Mas? Atau masih bagian awal aja? Masih bagian awal. Jadi memang buat animasi sendiri, salah satu step pertama adalah kita bikin bahasanya kayak 3D desainnya dulu lah. Gitu. Yang nanti ini akan dikembangkan menjadi gambar yang bergerak untuk dibuat film animasi untuk selanjutnya. Perdebatannya paling maksudnya begini, gimana caranya mentransformasi unyil dari zaman dulu yang cuma pakai sarung dan peci dan baju merah. Sekarang gayanya gimana? Gayanya relate-nya? Genzi, unyil Genzi. Iya, unyil Genzi misalnya begitu. Atau bentuk mukanya misalnya, shaping-nya yang paling baik, yang paling ideal seperti unyil ini seperti apa ya. Jadi kita ngambil beberapa sources boneka-boneka, karena kan dulu berupa boneka kan, Mbak. Ini kan udah dalam bentuk animasi kan. Jadi cara mengaplikasi dari bentuk ke dalam animasi gitu. Gayanya yang bagus seperti apa? Itu dulu, itu yang lagi kita bikin formulasinya sekarang untuk keperuntukannya untuk film animasi ke depan. Kayaknya ini sih lagi tahapan seru-serunya nih ya. Lagi lucu-lucunya. Lagi berdebat. Karena lagi brainstorming, lagi siapa punya ide, kita kumpul ini, ayo ini dong gagasannya apa, tadi aja milih mukanya kayak gimana, milih gayanya. Ini lagi seru-serunya. Pantas nggak ya kira-kira unyil pakai sneaker? Ya kan kita nggak pernah kebayang kan? Ya maksudnya ya biar gimana pun tokoh unyil ini legend, ini adalah IP milik negara yang memang harus kita pertahankan dan kita develop gitu, dan kita banggakan, tapi harus tetap relate, harus beradaptasi dengan zaman gitu. Makanya kita jangan sampai unyil ini hanya jadi bahan nostalgia untuk orang-orang tua kayak kita gitu. Jangan dong. Anak kecil harus bisa merasakan esensi yang sama seperti waktu kita dulu nonton unyil gitu. Karena value-nya tayangan unyil tuh besar ya kan, value-nya bagus, bawa pelajaran juga ke anak-anak gitu kan, ke kita, bahkan juga nancep nih, saya sampai sekarang masih ingat siapa tokoh-tokohnya ini kan, Mas. Nah, kita harapkan juga anak-anak kita sekarang punya tokoh-tokoh seperti itu, ya kan, yang mengajarkan nilai-nilai yang baik seperti itu. Iya, karena gini, kalau kita perhatikan tanpa kita sadari ada satu dalam tanda kutip ya, ada propaganda positif yang unyil bisa tanamkan di setiap cerita unyil. Dari episode pertama sampai akhir, di episode unyil semua yang jahat pasti dihukum, semua yang baik pasti menang. Ini sebenarnya pola pikir yang memang harus kita tanamkan gitu untuk anak-anak kita sekarang gitu. Kalau jangan berbuat jahat. Kita ini kan lagi dipenuhi dengan gray area. Betul. Area abu-abu. Jahat asal nggak ketahuan nggak apa-apa kok, kira-kira begitu misalnya. Atau jahat kalau punya teman-teman yang kuat nggak apa-apa kok, misalnya begitu. Ini nggak boleh terjadi. Bangsa ini harus mengenal yang namanya jahat itu pasti dihukum, yang benar itu pasti menang. Dan pola pikir ini juga harus kita terapkan ke semua elemen masyarakat. Orang jahat harus dihukum. Betul. Propaganda salah satu memang yang paling positif, yang paling bisa meresap masuk ke masyarakat lewat film. Makanya kemudian kalau saya dengar Mas Ivan cerita sudah progres sekarang, sudah ini mau bikin unyil lagi, apalagi dengan animasi, dan pengen lebih bikin relate lagi si unyil ini dengan anak-anak zaman sekarang. Tuh happy sekali. Karena menyebarkan motivasi baik, menyebarkan hal baik juga, gitu kan, kepada anak-anak semuanya. Oke.
memaksimalkan potensi aset. Iya. Kemudian juga tadi masalah kedepannya ini sudah ada dan sebagainya, rencana planningnya sampai menghidupkan bagaimana industri perfilman ini, hulunya, hilirnya, semuanya ini payungnya adalah PFN, begitu kan? Terus kemudian sampai ada bicara bioskop, kemudian Unyil juga sedang berjalan. Apalagi Mas yang saat ini sedang dilakukan, baik kemudian untuk jangka pendek ataupun juga untuk mewujudkan tadi yang kedepannya tadi. Ya pastinya sebagai PH milik negara gitu ya, sebagai lembaga negara, PFN juga, kami juga menjalin beberapa kerjasama dengan teman-teman dari internasional gitu, terkhusus untuk di bidang ekonomi kreatif, di bidang audiovisual. Jadi kalau yang kita lihat sekarang nih Mbak, ini yang lagi mengerak itu vertical movie. Vertical movie itu film yang tayang di sosial media. Betul. Sampai juga bahkan ke media online. Ya kan, yang .com itu sekarang bukan hanya nyajikan berita, tapi juga tadi itu yang vertical movie. Vertical movie, oke. Itu vertical movie, oke. Somehow memang pergeseran orang nonton dari layar ke handphone yang sangat mobile dan portable ini menjadi kenikmatan tersendiri buat orang-orang, bisa di pause gitu, orang bisa gitu. Jadi kita kemarin baru saja melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dari China. Kebetulan memang pemerintah China yang pertama kali memulai vertical movie ini. Jadi ya pantas saya juga lihat itu banyak kan dracin itu. Iya. Dan Cina itu ya. Dan itu ngegemesin loh, Mbak. Maksudnya bikin orang nyandu kan. Dan singkat-singkat tuh Mas, biasanya ada episode berapa gitu kan. Jadi kita kemarin alhamdulillah sudah menjalin kerjasama, dan kedepannya memang ada MOU yang akan kita tanda tangani gitu dalam rangka pembuatan film vertikal. Gitu. Jadi vertical movie ini juga harus diproduksi oleh para filmmaker yang ada di daerah. Gitu. Jadi ini salah satu step kedepannya, dan memang untuk visi jangka panjangnya kalau saya berpikir saya tuh pengen banget sebenarnya. Dan ini juga alhamdulillahnya kemarin udah sempat disebutin sama Pak Menteri, merubah PFN ini menjadi pusat konten negara. Apa tuh Mas? Pusat konten saya tahu, pusat konten negara. Jadi konten semua negara yang memproduksi konten negara atau apa? Jadi kita berbicara bukan hanya dalam tanda kutip film, tapi film termasuk salah satu sub di dalamnya. Jadi semua yang berkaitan dengan audiovisual. Semakin luas akhirnya. Semakin luas karena memang mau nggak mau, suka nggak suka, memang konten ini menjadi salah satu bahan media yang sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia ya. Dikit-dikit lihat konten gitu. Maksudnya at least negara juga harus memberikan sumbangsi, memberikan konten-konten yang edukatif, dan kalaupun memang ada konten creator di luar sana yang kita nilai punya kontennya bagus, mengedukasi gitu. Ya negara harus merangkul mereka gitu. Jadi pusat konten negara, konten-konten. Tapi balik lagi ya, maksudnya gini, bukan hanya tentang, kita berbicara bukan hanya konten yang kita lihat di sosial media, tapi konten-konten yang menjelaskan tentang sejarah bangsa. Konten-konten yang menjelaskan tentang pendidikan, edukasi. Itu sebenarnya lubang-lubang yang sebenarnya masih harus diisi gitu. Menarik sih Mas. Iya. Menarik sih konsep ini. Luas ya, maksudnya gini, kalau kita mau ngobrol ini akan jadi panjang dan luas sekali. Cuma memang kalau menurut saya negara harus hadir di kita bikinnya gambarannya lebih luas. Kita bukan hanya berbicara soal film, tapi konten, jadi secara keseluruhan. Iya betul. Kalau sekarang kita tahu salah satu sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat tuh konten. Karena kita nggak pengen lama-lama kan nonton. Nggak pengen lama, kita nggak pengen di direct oleh TV kan, orang zaman dulu kan kita ngikutin TV, kita lagi seru-serunya ada iklan lah. Sekarang kan enggak, ya kan bener. Kontennya terserah kita muternya kapan, di mana, pausnya apa tadi kata Mas Ivan. Nah itu yang orang suka gitu. Dan ini menarik gitu. Kemudian menjadikan tadi konten yang bukan cuma media sosial, bukan cuma film luas, menjadi salah satu preferensi utama masyarakat akhirnya. Dan itu rencana PFN berarti nanti ke depannya Insya Allah, salah satunya. Ini proses tuh yang jangka panjang. Oke. Kalau mendengar tadi Mas Ivan bercerita panjang lebar, luar biasa konsep dan semuanya.
Apa yang kemudian Mas Ivan bikin yakin deh ini semua insya Allah step by step pasti bisa akan terwujud? Yakin, karena balik lagi saya nggak mau hanya bermimpi. Kalau kata Abraham Lincoln tuh gini, best way to predict future it's to create it. Saya nggak mau cuma mau memprediksi dan bermimpi saja gitu. Jadi saya udah temui beberapa stakeholder, beberapa yang punya kepentingan itu, beberapa klien untuk menjahit ini semua, dan mereka semua menyambut dengan sangat baik, dan ini sudah dalam proses. Jadi prosesnya sudah dimulai. Oke. Iya. Jadi yang kemarin mungkin masih mempertanyakan atau bahkan juga sibuk berdebat, kenapa Ivan Seventeen itu bisa mendapatkan amanah atau tugas sebagai dirut PFN, ya sudah bisa dengar sendiri. Amin. Seharusnya apa yang Mas Ivan paparkan di BUMN Analyst ini bisa menjawab pertanyaan mereka, gitu kan? Jadi bukannya ini semua hanya sekedar apa ya? Ini penyanyi yang cuma mau jabatan dirut, bukan. Tapi gerak cepatnya sudah ada. Amin. Dan sudah nyata. Amin. Ya kan, Mas, apa dorongan yang disampaikan juga kepada insan PFN ini supaya yuk kita solid yuk, sama-sama yuk. Saya punya mimpi, teman-teman punya mimpi, ini mimpinya, ini targetnya, ayo kita berjuang bersama. Apa yang disampaikan? Saya suka ngomong ke teman-teman insan PFN, ya terutama penyebutan kami untuk karyawan yang ada di PFN. Jadi keberhasilan itu balik lagi ya, kesempatan bertemu dengan kesiapan. Keberhasilan okay. Kesempatan bertemu dengan kesiapan. Gitu Oke. Sekarang we got the opportunity now. Kita punya kesempatan sekarang. Alhamdulillah, orang-orang sekarang memandang kita sebagai sebuah lembaga yang punya potensi besar ke depannya. Dan kita udah siap. Jadi ayo kita manfaatkan ini, ayo kita jaga momentum ini sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan berlari sekencang-kencangnya, begitu kira-kira. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja dan kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ada saya sempat sedikit ya ngomong sedikit keras lah gitu. Saya pengen dengar kerasnya Mas Ivan itu gimana? Saya pengen dengar. Coba kerasnya gimana? Saya bilang gini. Saya akan berjalan dengan cepat loh. Saya dan direksi yang ada akan berjalan dengan sangat cepat gitu. Yang tidak bisa mengikuti ritme saya dan teman-teman direksi yang baru, saya tinggal. Saya tidak akan pernah intinya begitu nih. Saya tidak akan pernah menjadikan kalian untuk menghambat betapa lajunya kami gitu. Tapi memang itu lecutan positif sih Mas, ya kan? Jadi biar semuanya geraknya, iramanya sama. Kan gitu kan? Memang butuh hal seperti itu yang dilakukan oleh pemimpin untuk sama-sama merangkul bahwa ayo kita lari sama. Jangan ada yang ketinggalan nih gitu. Jangan kemudian harus ditarik nih, tapi ayo kita sama-sama gandengan dan iramanya sama. Luar biasa. Jadi, terus mukanya tegang. Tapi saya suka karena pada faktanya mereka tuh they have really big potensi ya, itu besar sekali mereka punya itu, bagus, pintar-pintar, aktif, jadi kayak ayo. Banyak juga kan insan PFN yang sudah lama mengabdi. Iya. Jadi kalau tadi menurut saya modalnya bukan cuma kreativitas mereka, bukan cuma mereka ingin berlari dan sebagainya, tapi loyalitas Mas. Iya, betul. Itu nggak bisa. Betul. Itu nggak bisa dibeli dan itu nggak bisa. Itu ada di hati. Kalau loyalitasnya kebangun ya, tinggal semua ikut komando dari Mas Ivan untuk bisa memajukan PFN ini. Dan pengalaman dan kebijaksanaan. Iya, maksudnya kalau ini dalam lagi nih. Pengalaman kebijaksanaan ini dalam. Jadi kadang-kadang gitu ya, misalnya ada beberapa karyawan yang umurnya jauh di atas saya, itu suka kasih nasihat kayak hati-hati Pak Dirut, langkah-langkahnya harus bener ya gitu. BUMN ini yang bener aja kadang bisa salah, apalagi salah. Maksudnya kadang-kadang maksud kita benar gitu. Cuman kalau kita salah langkah, ini bisa jadi hal yang nggak baik loh sebenarnya gitu. Makanya suka dinasihati. Oh ya oke. Saya terima dengan sangat senang hati. Iya ya Pak. Kita saling mengingatkan ya Pak. Oh ya, karena kan yang nggak bisa dibeli kan pengalaman kan Mbak. Iya betul. Dan itu kan pengalaman itu mengajarkan kebijaksanaan yang sangat jauh gitu. Jadi ya senang gitu. Jadi ada dinamis sekali. Menarik. Jadi betah nih ya.
Betul, betul. Jadi sekarang gimana? Bagi-bagi tugas tetap PFN fokus, tapi tetap nggak ngelupain nyanyi kan? Alhamdulillah. Ya kan? Kalau weekend masih tetap nyanyi. Jadi masih tetap nyanyi. kalau dulu nyanyi itu dianggap sebagai kerja. Kalau sekarang nyanyi itu kayak rasanya ya. Kalau menurut saya itu kayak jalan-jalan. Karena kan luar kota manggung kan, Mbak. Iya. Berangkat banget kan. Iya. Jadi nyanyinya tuh healingnya gitu kira-kira. Abis itu kerjanya ya di office-nya, di PFN-nya. Ada wisdom dari rekan-rekan insan PFN yang sudah lama di sana untuk sang pemimpin muda ini, sehingga pemimpin muda ini juga jangan sampai dipandang sebelah mata, termasuk juga oleh publik, karena kita akan terus menunggu bagaimana gebrakan dari Pak Dirut ini. Tapi sebelum terakhir, nanti saya juga ada sesuatu buat Mas Ivan. Tapi sebelumnya Mas Ivan, rasanya kalau tadi mendengar Mas Ivan bercerita mengenai target ke depan, harapan yang meluap-meluap gitu kan, semangat yang begitu besar di sana, saya coba lihat ternyata salah satu karya Mas Ivan pernah di sana. Iya. Ya kan? Ini pas menggambarkan apa yang sekarang Mas Ivan sedang jalani. Menyusun rencana perlahan-lahan, nikmati jatuh bangun, coba tanpa keluhan. Saya sambung kemudian dengan waktunya kini telah tiba. Sambut datang sang pemenang, yakinlah dirimu, hidup pasti berubah. Kita harapkan ada perubahan besar di PFN. Sayang saya nggak bisa nyanyi Mas, jadi nggak bisa nyanyi ini gitu kan. Saya pengen Mas Ivan nyanyi ini nih. Pernah di sana, keyakinan akan kebangkitan itu. Iya Mas ya. Jadi ini lirik ini menggambarkan apa yang Mas Ivan sekarang sedang jalani. Iya betul. Gitu sih kadang-kadang penyanyi tuh, pencipta lagu itu kadang-kadang suka ada semacam mitos gitu ya, berhati-hati dalam menulis lagu. Karena nanti bisa kejadian loh gitu kira-kira. Mas, boleh nggak sih Mas dikit aja nyanyi? Yoi, dikit aja. Oke. Penyanyi. Oke, penyanyi. Ini shifting ya, ini dengan cepat ya. Dari dia jadi penyanyi. Menyusun rencana perlahan-lahan, nikmati jatuh bangun coba tanpa keluhan. Aku pernah ada di sana. Oh, tak semua jalankan sesuai harapanmu. Oh, yakinlah badai pasti reda. Malamku pun pernah gelap, siangku tak kalah panas. Jangan lihatku kini, aku pernah di sana. Semua pasti pernah kalah, ambil keputusan salah. Apapun yang terjadi, hidup pasti berubah. Aku pernah di sana. Keren. Saya lihat dulu video klipnya, saya membaca liriknya, dalam banget maknanya. Dan ya bener kan jadinya nulis ini juga yang dialami di PFN. Tapi Mas Ivan, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Ada satu yang Mas Ivan harus bawa pulang. Ya, semoga ini bisa dipajang di ruang kerja barunya sebagai Dirut PFN. Ya kan? Kenang-kenangan dari kami. Masya Allah, bagus. Wah, terima kasih. Oke, Mas Ivan. Bagus sekali, makasih Mbak. Makasih banyak. Oke. Gak terasa Mas Ivan sudah bercerita panjang lebar tentang bagaimana kemudian mimpi besar ini coba dirajut kembali, harapan yang tinggi dan juga semangat yang membara. Mas Ivan, dulu kita mungkin mengenal sebagai Ivan 17, sekarang dicoret 17-nya, Ivan PFN. Dirut PFN menjadi nahkoda dari PFN yang kita harapkan tadi mimpi kedepannya menghadirkan peran PFN yang begitu besar, bahkan sampai hadir untuk masyarakatnya di pelosok, ini bisa terwujud nyata. Kita tunggu tadi kalau sudah inovasinya luar biasa, gebrakannya luar biasa, dan kerja kerasnya juga, Mas Ivan, termasuk juga unyilnya kita tunggu sekarang. Nanti kalau misalnya segera insya Allah ya, nanti segera misalnya kita sudah bisa launching untuk bioskop negara. Kebetulan kita udah punya namanya Mbak, namanya Sinewara. Sinewara. Oke, apa tuh bisa dijelaskan? Jadi Sinewara itu corong. Jadi kayak ya corong. Sinewara itu sinenya itu corong, waranya itu suara. Jadi corong
ya media, sebenarnya media, bioskop juga sih sebenarnya artinya gitu. Cuma kita lagi suka menggali bahasa Sanskerta, bahasa ya menarik sih, menarik kan. Iya. Sinewara rencananya nanti. Iya. Nanti kalau launching Mbak Putri hadir. Pasti di sana. Iya. Karena kita pengen tahu bagaimana kemudian tadi segala macam targetnya Mas Ivan bisa terwujud. Amin. Mas terima kasih ya sudah Terima kasih, berbagi cerita kepada kami, berbagi cerita juga untuk sobat BUMN yang kita semua dibuat kagum dengan konsep dan cita-citanya yang luar biasa. Amin. Semua berangkat dari cita-cita, semua berangkat dari mimpi dan nggak ada yang nggak mungkin, Mas. Selamat berjuang, salam semuanya untuk insan PFN, termasuk juga pengabdiannya yang sudah dilangsungkan atau juga sudah ditunjukkan selama ini. Selamat bertugas, Mas Ivan. Terima kasih. Perbincangan saya tadi dengan Mas Ivan, termasuk kita dibuat atau diperdengarkan suara merdunya secara gratis loh ini. Ini sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di BUMN Unleashed. Kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.